warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak nih jawabannya. Kita pakai pantun dulu. Digulung-gulung, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan besar kita Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri dan teman-temanku semua yang saya banggakan. Alhamdulillah, qadarullah wa biizni. Saya Sifayo Aprilia dari kelas 86. Berdiri saya di sini akan menyampaikan pidato yang bertemakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdiri saya di sini bukan untuk mengajari tapi untuk saling mengingatkan. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Asr ayat ketiga yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Yang artinya, dan saling menasihatilah untuk kebenaran dan saling menasihatilah untuk kesabaran. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling mulia, yang memiliki cinta yang amat sangat besar kepada kita sebagai umatnya. Cinta yang tulus dan nyata. Bahkan ketika ajalnya tiba, beliau tidak pernah berhenti memikirkan kita sebagai umatnya. Beliau takut kita berbuat dosa sehingga menyeret kita ke dalam pedihnya siksa neraka. Nauzubillahimin. Yang beliau inginkan adalah kita bersama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Udah sayang malah disia-siakan. Siapa di sini yang sering disia-siakan? Kasihan sekali kalian. Tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum sayang harus kenal terlebih dahulu. Ketika sudah kenal maka akan tumbuh rasa sayang. Begitu pula kita terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Sudah seberapa jauh kita mengenal beliau? Sudah seberapa besar rasa sayang kita kepada beliau? Marilah kita cari tahu lebih banyak tentang pribadi beliau. Karena bohong jika mengatakan sayang kepada Nabi, jika kenal saja tidak. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Dilahirkan oleh ibu dan ayah yang memiliki kemuliaan, yakni Siti Aminah dan Sayyid Abdullah. Kelahiran yang sangat dinantikan dan dibanggakan hingga seluruh orang semesta ikut bergembira atas akhirannya. Bahkan ketika Nabi SAW lahir ke dunia ini, dalam kitab Maulid Al-Barzanji disebutkan bahwa dan bumi yang telah bertahun-tahun gersam mulai tumbuh tanaman-tanaman yang menjadikan bumi itu subur. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yang sempurna. Ciri kenabiannya telah tampak pada Muhammad kecil. Beliau lahir dalam keadaan telah terpotong ari-arinya. Tidak ada darah yang menempel di badannya. Seluruh api pemujaan kaum Majusi padam. Berhala-berhala yang hancur. Dan masih banyak keajaiban lainnya. Beliau lahir tanpa seorang ayah. Kemudian beliau disusui oleh ibunya selama beberapa hari. Setelah itu disusui oleh Suaibah al-Aslamiyah, budak yang dimerekakan Abu Lahab karena Abu Lahab bergembira atas kelahiran Nabi. Sebelumnya Suaibah juga pernah menyusui Hamzah yang menjadi singa Allah Subhanahu wa taala. Setelah Suaibah meninggal, Nabi disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Pertumbuhan Nabi dalam sehari sama seperti sebulan bagi anak-anak biasa. Dalam usia 3 bulan, beliau sudah dapat berdiri sendiri, dan ketika beliau berusia 5 bulan, beliau sudah dapat berjalan sendiri. Dan sesudah usia beliau yang ke-9 bulan, beliau sudah dapat berbicara secara fasih. Ketika beliau berusia 4 tahun, ibunya meninggal dunia. Jadi Nabi Muhammad SAW menjadi yatim piatu pada usia 4 tahun. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Setelah kakeknya meninggal, diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Singkat cerita, pada usia Nabi yang ke-12 tahun, beliau diajak berdagang oleh pamannya, berdagang di negara Syam. Bayangkan teman-teman, umur 12 tahun sudah diajak berdagang lintas negara. Bagaimana jika kita di posisi itu? Mau atau tidak? Tentu tidak. Disuruh beres-beres rumah saja, kadang masih suka ngeluh. Betul tidak? Betul.
Singkat cerita, Nabi Muhammad SAW memperdagangkan dagangan Siti Khadijah. Dari situlah Siti Khadijah mulai tumbuh benih-benih cinta di dalam hatinya. Siti Khadijah melamarkan dirinya. Diterimalah tawaran cinta Khadijah. Beliau menikah dengan Nabi pada usia 40 tahun. Sedangkan Nabi berusia 25 tahun. Jadi kira-kira berapa jaraknya? Kemudian beliau dikaruniai 7 orang anak. Ada lagunya loh, kalau masih ingat ayo nyanyi bareng-bareng. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Kemudian pada usia beliau yang 40 tahun wafatlah pamannya. 3 hari setelahnya disusul istri tercinta. Sudahlah tantangan dakwah yang berat, ditambah beliau harus ditinggal oleh 2 sosok yang beliau cintai. Singkat cerita, beliau sampai di Madinah dan disambut baik oleh kaum Ansor. Di sana beliau mendirikan masjid pertama, yakni Masjid Quba. Beliau tinggal dan berdakwah di Madinah hingga beliau wafat. Cukup bagi beliau berdakwah selama 10 tahun di Madinah dan 13 tahun di Mekah. Pada akhirnya, meskipun beliau seorang nabi dan rasul yang mulia, beliau tetaplah manusia biasa yang memiliki batas ketentuan. Beliau wafat pada hari Senin di Madinah pada usia yang ke-63 tahun di pangkuan istrinya Siti Aisyah. Nah teman-teman, sekian pidato dari saya. Semoga kita dapat meladani sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, agar silaturahmi tidak terputus, bolehkah saya dinilai 100? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.